Najasyi lalu heran atau dengar keterangan itu, lalu bertanya kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai ayat-ayat yang dibawa oleh orang tersebut yang mengaku Nabi itu? Kata Ja'far, iya. Lalu Ja'far membaca, Ja'far pintar, ya. Ja'far radhiyallahu anhu karena tahu Najasyi ini orang Nasrani, dia pilih ayat-ayat yang berhubungan dengan Nasrani. Yang dia baca adalah surah Maryam. Kalau orang Nasrani baca surah Maryam ini dengan betul-betul hati yang ingin cari kebenaran, langsung dapat hidayah insya Allah. Karena ini menjelaskan bagaimana prosesi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, membantah semua pemahaman mereka. Lalu yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba saja yang terjadi aneh. Najasyi netesin air mata, nangis, luar biasa nangis. Dan pendeta yang ada di sekitarnya juga banyak yang nangis. Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan sahabatnya bagi yang mau hijrah ke negeri Habasyah, silahkan, atau ke Afrika, dengan menyeberangi Laut Merah, karena di sana terdapat raja yang adil dan tidak ada kezaliman pada pemerintahannya. Ia adalah raja yang berjulukan Najasyi. Najasyi ini julukan bagi raja-raja Ethiopia pada saat itu, termasuk kerajaan Nasrani yang besar di sana gitu. Yang nantinya Najasyi ini akan masuk Islam di tangan seorang sahabat yang mulia adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang tokoh sahabat yang luar biasa, saudara kandungnya Ali radhiyallahu anhu yang mati syahid di perang Mu'tah melawan Romawi nanti. Walaupun Najasyi beragama Nasrani, tapi Nabi SAW sangat tahu berita dari wahyu bahwasanya orang ini adalah orang yang mengikuti Injil, dan dia memang belum pernah dengar, Nabi Muhammad SAW belum dengar, tapi Nabi tahu dari wahyu, orang ini kalau tahu Muhammad SAW diutus dia akan beriman. Itulah Najasyi, karena memang dia seorang pendeta dan seorang raja pada saat itu, dan dia sangat tahu bahwasanya akan keluar Nabi terakhir nanti. Sebagaimana kita tahu nanti kalau ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, nanti dia akan masuk Islam. Keadilan Najasyi yang membuat Rasulullah SAW selalu dengan wahyu ilahiyah memilih Habasyah, ya, tentu sesuai dengan tuntunan wahyu ilahiyah, memilih Habasyah atau Ethiopia untuk pengamanan Islam dan penganutnya yang telah terzalimi di Mekah. Padahal itu jauh ya, dia harus menyeberangi Laut Merah. Anda lihat di peta itu, Mekah di sini lewat Laut Merah itu baru turun ke Afrika gitu kan. Laut Merah lah ini yang tempatnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Mesir ada di atas, Mesir itu masuk di Afrika, di bawahnya berentetan sampai ke Ethiopia gitu. Ethiopia ini dulu kerajaan besar. Para sahabat setelah tiba di Habasyah, mereka dapat sambutan yang baik dari Najasyi sebagai tamu, tetapi tanpa menanyakan agama mereka. Dan Nabi SAW juga waktu itu tidak menganjurkan sahabat untuk langsung spontan mendakwai Najasyi. Najasyi lalu menyambut karena mereka minta tolong, maka dibantu dan akhirnya para sahabat bisa beribadah dengan baik di sana. Pemerintahan yang adil dan jujur akan terpuji walaupun ia bukan muslim. Dan ini sebuah pelajaran besar dari keadaan Najasyi. Terlebih lagi bila ia seorang muslim yang patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, waktu banyak sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, sudah mereka disambut oleh Najasyi di sana, Quraisy menjadi khawatir waktu itu dengan hijrah ini, karena bisa saja orang Islam tiba-tiba susun kekuatan di Habasyah dan menyerang kota Mekah pada saat itu. Oleh karena itu Quraisy mengutus 2 orang untuk menemui Najasyi agar muslimin kembali ke Mekah. Kedua utusan ini terkenal sekali, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Nanti 2 orang ini juga masuk Islam gitu kan. Tapi sebelum mereka masuk Islam, Amr bin As ini terkenal, jenderalnya Umar bin Khattab nanti yang menembus kota Mesir dan Afrika itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu gitu kan. Tapi ini belum masuk Islam. Justru Quraisy utus kedua ini karena cerdasnya akal mereka. Tujuannya ke sana untuk menarik kembali sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke sana untuk kembali ke Mekah, untuk disiksa lagi gitu. Mereka punya tugas mengembalikan muslimin ke Mekah dengan alasan muslimin adalah kaum mereka dan sedang melarikan diri. Quraisy telah mempersiapkan pertemuan dengan Najasyi dengan berbagai macam hadiah, terutama pakaian yang terbuat dari kulit yang dibeli dari negeri Yaman yang sangat digemari oleh Najasyi dan juga penduduk Habasyah. Quraisy membeli pakaian kulit tersebut dari negeri Syam ya, dan dari Yaman, karena pada saat itu di negeri Syam yang termasuk dan Yaman yang terbaik. Makanya kalau anda baca ayat Al-Quran li'ila fi Quraisy ila fim rihlatash syita'i was-saif gitu kan, ya, kisah tentang Quraisy pada saat mereka mengadakan perjalanan musim dingin dan musim panas, kata ulama tafsir, ke Yaman dan ke negeri Syam, karena 2 negara ini yang mereka jadikan sebagai tempat untuk transaksi bisnis. Setelah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As tiba di Habasyah, maka Amr dengan kelihayannya tidak langsung menemui Najasyi, tapi mereka memilih untuk menemui para pendeta yang punya pengaruh besar pada Najasyi juga masyarakat Habasyah, karena dalam Nasrani para pendeta yang punya pengaruh dan pengambilan keputusan yang besar. Lalu Najasyi kebetulan juga pada itu seorang raja dan pendeta.
Setelah bertemu dengan para pendeta yang dikenal dengan buku-buku sejarah atau bahasa Afrika waktu itu batrikah, ya, dan menghadiahkan pada mereka pakaian kulit tadi yang istimewa dari negeri Syam, Amru menjelaskan masuk kedatangan mereka dan niat untuk memulangkan muslimin kepada mereka karena mereka adalah kaum yang melarikan diri. Para pendeta sangat senang dengan hadiah tersebut dan mereka pendeta nyutui, setuju saja karena memang tidak ada maslahat bagi pendeta. Untuk apa mereka di sini, biar suruh pulang aja. Setelah pertemuan tersebut, mereka semua sepakat menemui Najasyi. Kata-kata pada pendeta-pendeta ini, baik kalau gitu, tapi kami harus lapor pada raja dulu. Saat menceritakan berita kepada Najasyi, anehnya ya, dan dikagetkan, Amr bin As tadi pikir pasti sudah bisa dibawa pulang karena semua pendeta setuju. Najasyi tiba-tiba nolak dengan keras dan berkata, saya tidak akan menyerahkan muslimin sebelum saya dengar dari mereka juga. Jadi selama ini belum pernah dengar nih, belum pernah tahu siapa muslim itu, apa agamanya. Pokoknya cuma minta perlindungan, ada surat Nabi SAW, ini orang-orang saya bisa diberikan naungan nggak? Bisa, karena kami dengar keadilan Anda, dinaungi gitu kan. Bagaimana tidak, sementara mereka telah memilih saya dari semua raja-raja yang ada di muka bumi ini karena menganggap saya adil. Karena kalian menuduh bahwa saya muslimin lari dari kalian seakan-akan mereka telah melakukan kejahatan besar. Maka saya pun akan mendengarkan dari mereka tentang itu atau tentang kalian. Benar nggak gitu? Di sini kata para ulama sejarah terlihat dengan sangat jelas keadilan Najasyi yang memang dia tidak langsung spontanitas kasih dan selesai. Karena dikasih hadiah langsung main suruh tangkap saja gitu kan. Seperti banyak sekarang pemimpin begitu kan. Dikasih hadiah selesai gitu kan. Atau pimpinan-pimpinan instansi yang sangat murah imannya dibeli dengan sebuah kunci mobil, sebuah bidang tanah atau uang ditransfer ke deposit banknya, kemudian tiba-tiba langsung memperjualkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kendor sekali, ya, memperjualkan akhiratnya untuk dunianya gitu. Najasyi dengan keadilannya tidak gitu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya sebelum sahabat berangkat, sungguh di Habasyah, di Ethiopia terdapat raja yang tidak terzalimi siapapun dalam pemerintahannya. Maka Rasulullah SAW sangat menginginkan, waktu itu Rasulullah SAW sangat mengingatkan tentang keadilan dalam Islam, sebagaimana sabda beliau, bila datang kepadamu seseorang yang matanya buta sebelah, maka jangan kamu membenarkannya sebelum engkau melihat siapa yang sedang dia tuduh. Mungkin yang dituduh dua-dua matanya sudah buta. Di sini keadilan artinya kalau ada yang ngeluh sama kita, saya dipukul sama ini, saya di ini, jangan langsung iyakan dulu. Baik, mana orang yang kamu tuduh? Ini dipanggil, lihat dulu. Kata Nabi SAW, mungkin ini matanya buta satu, itu sudah dua matanya buta. Jadi nggak boleh kita sembarangan, disuruh adil dalam Islam sampai seperti itu. Berbeda dengan sebagian pemimpin sekarang, saya katakan, yang jauh dari keadilan murni. Hanya dengan sedikit laporan saja ia langsung mengambil keputusan tanpa memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Terlebih lagi dengan sogokan yang diharamkan oleh Nabi SAW dengan urusan dunia yang sebentar. Najasyi lalu memanggil kaum muslimin waktu itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kebetulan dia adalah misanan Nabi Muhammad SAW dan saudara kandung Ali radhiyallahu anhu. Salah satu dari pemuka sahabat tentunya. Amr bin As tadinya, ya, utusan Quraisy, berharap agar muslimin langsung saja dipulangkan, tidak usah pakai ditanya, gitu kan. Tapi Najasyi menolak dan bersikeras ingin mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin. Kenapa kok kaum kalian ini mengusir kalian, sekarang datang lagi mau mengambil dengan cara paksa? Ada apa? Gitu. Saat tiba di hadapan Najasyi dan terjadilah pertemuan yang dihadiri oleh kedua utusan Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi dengan Amr bin As, dengan Ja'far bin Abi Talib dari utusan sahabat. Kedua orang ini tadi orang Quraisy, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi melaporkan bahwasanya keburukan tentang kata Najasyi. Kedua orang ini, ya, Abdullah bin Rabi'ah dengan Amr bin As menceritakan tentang keburukan kalian nih, kaum muslimin. Sekarang saya mau dengar dari kamu Ja'far, siapa kalian ini dan apa keyakinan kalian gitu. Dan kenapa masyarakat kalian mengusir kalian dari Mekah, lalu sekarang mau ngambil kalian dengan paksa lagi kembali ke sana. Kata Ja'far, lalu Ja'far pun bicara dengan penuh kejujuran sebagai seorang muslim. Dan ini perlu sekali, jujur itu akan membuka pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, lazimilah, peganglah kejujuran itu, walaupun di depan mata kalian lihat kehancuran. Dan jauhilah bohong, walaupun depan mata kalian lihat keberhasilan. Islam itu memang seperti itu, harus yakin kepada Allah SWT. Allah akan nanti berikan jalan keluar. Lalu kata Ja'far radhiyallahu anhu, kami dahulu kaum yang menyembah berhala, memakan bangkai, bermaksiat, memutus silaturahim, dan kami saling berperang dan membunuh.
Lalu kami diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus seorang nabi pada kami dari golongan kami dan seseorang yang sangat mulia garis keturunannya dan terhormat di kaumnya. Nabi kami mendakwakan pada kami agar menjaga hubungan silaturahim, meninggalkan maksiat dan kekejian. Lalu Ja'far menjelaskan Islam ya secara jelas-jelasnya, panjang lebar. Islam itu begini, tapi belum menyinggung masalah Nasrani ya. Khusus bicara tentang masalah hukum Islam saja, menyembah Allah satu, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana perintah-perintah dalam Islam gitu kan. Najasyi lalu heran atau dengar keterangan itu, lalu bertanya kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai ayat-ayat yang dibawa oleh orang tersebut yang mengaku Nabi itu? Kata Ja'far, iya. Lalu Ja'far membaca, Ja'far pintar ya. Ja'far radhiyallahu anhu karena tahu Najasyi ini orang Nasrani, dia pilih ayat-ayat yang berhubungan dengan Nasrani. Yang dia baca adalah surah Maryam. Yang dibaca adalah surah Maryam. Dan ini kalau orang Nasrani baca surah Maryam ini dengan betul-betul hatinya ingin cari kebenaran, langsung dapat hidayah insya Allah. Karena ini menjelaskan bagaimana prosesi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, gitu kan? Membantah semua pemahaman mereka, gitu kan? Bagaimana kisah disebutkan Zakaria ada, Yahya ada, kisah disebutkan. Maka kita akan bacakan surah Maryam urutan 19 ayat 1 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ini 15 ayat. Ini baru saya yang baca ya. Bagaimana kalau Ja'far radhiyallahu anhu yang baca gitu? Baik, yang pertamanya Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang hanya Allah yang tahu maknanya atau nama surah itu. Cuma dua pendapat dan tidak boleh kata ulama ya kita menafsirkan yang lain-lain. Seperti banyak teman-teman kita yang dari tarekat itu banyak menerjemahkan macam-macam, gitu kan? Ini tidak dibenarkan. Kaf itu maksudnya ini, ya maksudnya ini. Ini tidak sesuai dengan tafsir yang sebenarnya. Karena para nabi dan Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menjabarkan itu. Beriman sesuai dengan dia turunnya. Yang kedua, yang dibacakan ini adalah benar-benar penjelasan tentang rahmat Allah, Tuhan kalian kepada hambanya Zakaria. Perhatikan di sini, di surah Maryam cerita tentang Zakaria dan orang Nasrani tahu betul siapa itu Zakaria. Zakaria adalah pamannya Maryam. Maryam adalah ibunya Isa. Jadi ini satu keluarga nih yang lagi diceritain nih, ya, satu keluarga. Lalu dikatakan ayat ketiga, yaitu takala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kenapa suara lembut? Saya pernah jelasin, ingat gak? Dulu saya pernah jelasin untuk masalah doa. Jadi Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya, itu umurnya dia 30 tahun, istrinya 20 tahun. Ternyata istrinya Zakaria ini alaihissalam mandul. Nabi Zakaria tidak tahu awalnya berdoa minta anak. 10 tahun berdoa belum dikasih, 20 tahun berdoa belum dikasih, 30 tahun berdoa belum dikasih. Apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa seperti Anda? 40 tahun berdoa belum dikasih, 50 tahun belum dikasih, 60 tahun belum dikasih, 70 tahun berdoa baru Allah kasih. Jadi nanti umurnya Nabi Zakaria 100 tahun. Minta apa? Ya Allah kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul. Bukan minta istri baru bapak-bapak. Oh langsung semangat ibu-ibu ya.
walaupun halal gitu kan. Baik, saya tidak bahas poligami, nanti ribut lagi. Baik, intinya adalah Nabi Zakaria bilang, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya ini. Istrinya mandul, waktu dia 100 tahun, istrinya berapa tahun umurnya? Tadi kan waktu dia nikah istrinya 20, dia 10, 90 tahun. Jadi waktu Allah turunkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu dia sempat, Nabi Zakaria dikatakan, ingatlah tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Kata ulama tafsir, karena umurnya sudah 100 masih minta, ya Allah kasih anak dari istri ini. Kata mereka, kalau kaumnya dengar, kaumnya bilang Zakaria gila ini. Nggak mungkin minta anak dari kepada Allah dari istri yang mandul dan 90 tahun, sudah nggak mungkin. Kan gitu. Kita bayangkan kalau 90 tahun jalan aja sudah susah gitu kan. Baik, lalu apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ini pelajaran besar bagi orang yang mau berdoa kepada Allah ya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya Tuhan, tulang-tulangku sudah lemah, 100 tahun umurnya, dan kepalaku telah ditumbuhi uban semuanya. Dan tetapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Aku tidak mau putus asa. Pokoknya selama yang aku minta ini benar, tidak putus asa. Minta kepada Allah. Ini baru seminggu berdoa, Allah nggak terima, berhenti deh. Belum. Padahal pernah saya tekankan begini Bapak Ibu sekalian, ini saya berani sumpah demi Allah, kalau Anda minta bukan haram, ikhlas karena Allah, kan gitu, dan tidak tergesa-gesa, kata Nabi SAW ya, ini 3 syaratnya. Anda sudah mengatakan baru bilang, ya Allah, misal contoh, sembuhin penyakit saya. Begitu Anda bilang ya Allah, itu begitu Anda berdoa, Allah sudah tentukan finalnya doa itu. Cuma tinggal 3 hari kah, 4 hari kah, seminggu kah, tapi ada finalnya, pasti, nggak mungkin tidak. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata-kata ulama mengatakan astajib lakum, Allah sudah tentukan kapan Anda akan dikasih. Cuman tinggal komitmen nggak jalan. Nabi Zakaria 70 tahun minta anak dari istri yang mandul, berat bagi manusia tuh. Ternyata harus 70 tahun dilalui baru Allah kasih, gitu kan? Jadi kalau Anda la qadar Allah kena penyakit kanker, punya ini, begitu berdoa, memang Allah sudah catat tuh. Oh ini mungkin kadar doanya 15 tahun. Sama aja, Anda bilang, oh kok lama 15 tahun? Kalau Anda berobat juga minum obat dokter, dokter bilang minum obat seumur hidup, mana lebih parah? Kan gitu. Ya memang Allah sudah tentuin sebenarnya, penentuan sudah ada. Nah kalau Anda sabar, tetap komitmen berdoa, tetap khusyuk, tetap minta, nanti akan ada finalnya, gitu kan? Paling jauh Anda mati. Kan kalau mati tidak ada lagi penyakitnya kan? Sudah aman, sudah di akhirat gitu kan. Dan kalau kita lalui masa cobaan ini ada pahalanya, nggak ada yang sia-sia loh. Anda kalau ajukan proposal ke gubernur atau wali kota, itu lagi antri nunggu, nggak dapat apa-apa. Dapat duit nggak? Enggak. Tapi kalau Anda lagi ngantri terima doa, itu dapat pahala tuh. Sementara ngantri itu dapat pahala, ngantri aja. Apalagi kalau sudah sampai, Anda sabar berdoa akan ada titik finalnya, kan gitu. Biasanya kita nggak sabar, mungkin tinggal sehari lagi berdoa Allah terima, tapi kita berhenti, dapat pahala tapi nggak dapat target. Perhatikan ya, jadi ini penting. Setiap Anda sudah ngangkat proposal doa kepada Allah, selama bukan minta yang haram, tidak ada makanan dan minuman dan pakaian yang haram di tubuh kita, kan gitu. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengucapin jawabannya, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, hidupnya susah sekali, tidak pakai sendal, lalu angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, ya Allah. Bagaimana Allah bisa kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang masalah tergesa-gesa, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah pasti terima doa salah seorang yang kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasarannya, Rasulullah, wa kaifa ya'jal? Bagaimana ciri-ciri orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa lalu tidak ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Tidak sabar. Proses dalam Islam itu ada pahalanya. Maka saya sering bahasakan begini, nikmatilah proses hidup Anda. Lagi sholat tahajud nikmatin, lagi berdoa nikmatin, lagi makan nikmatin, jangan menghayal yang lain. Kalau lagi makan nasi sama ikan, hayalannya ayam, tidak enak ikannya. Iya kan? Kalau lagi sholat di sejadah yang biasa, jangan bayangkan sejadah yang besar.
yang bagus, biasa saja, nikmatin yang ada, nikmatin prosesnya maka akan aman insya Allah, gitu kan? Perhatikan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, dia berdoa dengan begitu dan dia katakan, saya tidak pernah putus asa ya Allah, terus berdoa, ada targetnya. Poin ayat kelima, dan sesungguhnya aku khawatir penerus, tidak ada penerus peninggalku nanti, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku dari sisi engkau seorang putra. Di sini kata ulama tafsir, dia minta anak dari istri yang ini karena dia sebutin istri yang mandulnya, kan gitu. Lalu ayat yang keenam, yang akan apa gunanya anak itu? Untuk apa minta lagi sudah tua? Yang akan mewarisi aku, maksudnya ilmu-ilmu yang telah engkau berikan ya Allah wahyu ini, dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikanlah ia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi. Anak itu nanti soleh ya Allah. Anda perlu tahu dulu, sebelum kita lanjutkan ayat, sebelum atau ada ayat lain ya, yang menceritakan di surah Al-Imran bagaimana waktu Zakaria alaihissalam masuk ke kamarnya Maryam, ponakannya. Waktu masuk ke ruangannya Maryam, di kamarnya Maryam itu ada buah-buahan, ada makanan, ada macam-macam. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Ini dari Allah nih, Allah kasih saya. Karena saya ibadah, Allah turunin dari langit. Dikasih sama Allah SWT Maryam alaihissalam karena ibadahnya luar biasa kepada Allah gitu kan. Maka waktu lihat kesolehannya Maryam sampai Allah turunin makanan dari langit, Zakaria berkata, Allah mengatakan, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Pada saat itu Zakaria mulai berdoa dengan Tuhannya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya, innaka sami'ud du'a, wahai Tuhanku, berikanlah saya keturunan ya sebagaimana saudara saya punya keturunan Maryam, ini saya juga ingin punya keturunan yang baik-baik gitu kan. Yang baik-baik ya Allah, dan jadikanlah dia orang yang soleh tentunya. Ini permintaannya Nabi Zakaria. Jadi ada alasan juga, selain dia minta ada penerus, dia juga melihat kesolehannya si Maryam tadi. Baik, selanjutnya ayat ke-7. Setelah 70 tahun berdoa, baru datang dengan sabar menunggu. "Hai Zakaria," datang Jibril AS mengatakan, "Sesungguhnya kami memberitakan kabar gembira kepadamu akan mendapatkan seorang anak." Ini penting sebelum saya lanjutin ya. Kalau anda minta satu sama Allah, Allah nggak kasih satu, tapi Allah akan kasih 1 plus 1 plus 1 sampai 10. Nggak pernah tuh kita minta, ya Allah sembuhin, selesai Allah cuma sembuhin, tidak. Allah akan kasih banyak sekali, nanti akan kita dengar. Nabi Zakaria alaihissalam hanya minta anak, laki-laki ke perempuan sama saja, yang penting soleh, gitu kan? Lalu di sini dikatakan, sungguh kami sampaikan berita gembira kepadamu hai Zakaria, akan datangnya seorang anak laki-laki dipilihkan oleh Allah dan bernama Yahya. Allah kasih nama dari langit, kan gitu. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Belum ada orang secara fisik seperti dia dan belum pernah ada orang bernama Yahya, baru dia, nama dari langit, gitu kan. Yang kedelapan Zakaria berkata, perhatikan Nabi Zakaria sebagai manusia kan, 70 tahun berdoa tapi tidak jenuh. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sudah sangat tua umurku 100 tahun." Dia sendiri kaget. Lalu Tuhan berkata atau berfirman, Allah SWT berfirman melalui Jibril AS, "Demikianlah Tuhanmu telah menyeru wahai Zakaria, hal itu sangat mudah bagiku." Gampang kalau cuma orang tua mau dikasih hamil sama Allah, gampang. Perempuan semua bisa hamil tanpa suami, bisa kalau Allah mau. Allah bisa hancurin kita semua, Allah ciptakan makhluk lain bisa. Apalagi kalau cuma sekedar membuat istrimu hamil, hai Zakaria, dalam kondisi mandul, itu kecil gitu. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu dari sesuatu yang tidak ada. Kamu sendiri Zakaria dari sperma ayahmu, dari sel telur ibu menjadi manusia. Dan itu tidak ada, gitu kan? Sama, bisa juga. Ayat 10 Zakaria berkata, "Ya Tuhanku," karena senangnya dia mengatakan, "Berikan aku tanda-tanda." Maksudnya begitu istriku hamil, nggak usah ada ngidam-ngidamnya, gitu kan? Jadi begitu dia hamil hari pertama, saya udah tahu, berarti dia lagi hamil. Jadi tidak usah tunggu tanda-tanda perutnya besar atau dia ngidam, gitu kan? Tuhan Allah SWT berfirman, "Tanda bagimu ialah tiba-tiba kamu tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Tiba-tiba hilang suaramu, nggak bisa ngomong." Kalau lagi dari Nabi Zakaria ngomong tiba-tiba hilang suaranya, berarti mulai hari itu sudah hamil, gitu kan? Padahal kamu dalam keadaan sehat. Ayat ke-11,
Maka ia pun keluar dari mihrabnya menuju kepada kaumnya lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari. Kata ulama tafsir, karena beliau suaranya hilang pada saat itu, maka beliau menyampaikan kepada kaumnya, ya, akan hilang suara saya, gitu kan? Dan kalau hilang, maka sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, gitu. Kemudian ayat 12, hai Yahya, sudah selesai lahir, gitu kan? Lalu Allah SWT mengatakan kepada Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan, ayat 13-nya, tadi ayat 12 ya, yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Ayat 14, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Ayat ke-15, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang bahas tafsir, karena kalau bahas tafsir ini panjang saya bahas ini. Jadi kita kembali ke sirah, gitu kan? Lanjutnya nanti Anda bisa baca di tafsirnya tentang bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan itu ada bahasan sendiri. Anda boleh cari, bisa beli DVD saya, ada judulnya Dahsyatnya Doa. Itu saya sudah bahas panjang lebar tentang ayat ini dan dikuatkan dengan ayat-ayat lain lagi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pelajaran kepada kita dari Zakaria alaihissalam yang tidak pernah bosan dalam berdoa, dan akhirnya Allah berikan target yang dia inginkan. Begitu pula dengan kisah nabi-nabi lain. Ya, ada nabi-nabi lain, ada Nabi Yunus, ya, ada nabi-nabi yang lain yang sudah saya angkat dalam DVD itu. Baik, setelah mendengarkan ayat-ayat di atas, kembali kepada kisah Najasyi sekarang. Dengan seksama dia dengarkan, maka Najasyi bertambah heran karena kisah Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam ini sangat jelas di dalam Injil, gitu kan? Kok bisa orang dari Mekah ini bisa tahu siapa ini dari Ja'far? Mekah itu pada saat itu kalau kita ini seperti satu kota terpencil di Irian. Kalau dibandingkan dengan dunia waktu itu, Mekah itu nggak ada orang yang lirik. Cuman karena musim haji mereka pergi. Karena nggak ada sesuatu, nggak ada apa di sini kan. Kalau nggak ada zam-zam mungkin nggak bisa orang hidup. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, kering gitu kan. Sekarang baru mulai ada pohon-pohonan, tapi dulu memang tidak ada, gitu kan. Sangat gersang. Lalu dikatakan keduanya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan semua ini tidak ada satupun orang-orang Arab yang tahu tentang itu. Najasyi lalu berkata, demi Allah, sungguh yang telah engkau ucapkan ini telah keluar dari sumber yang satu dengan Isa alaihissalam. Najasyi akhirnya berkata, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kalian pada siapapun. Lalu Najasyi mengusir Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, suruh pergi. Tapi waktu itu Najasyi belum masuk Islam ya, belum masuk Islam. Dia cuman kaget aja kenapa bisa ada ayat seperti ini, tapi belum masuk Islam. Lalu Amr bin As karena tidak puas diusir oleh Najasyi, lalu ia berpikir, akhirnya dia meminta kepada para pendeta untuk mengatur pertemuan lagi kedua kali dengan Najasyi dan ingin menyampaikan bahwasanya umat Islam yang sedang dia bela itu mencaci maki Isa, gitu loh. Jadi ternyata surah Maryam waktu turun di Mekah, dan ini surah Makkiyah memang, itu orang-orang Quraisy sudah diperdengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As ini termasuk orang yang tahu ayat-ayat ini, gitu kan? Maka mendengar bahwasanya waktu orang-orang pendeta tadi mendengar Amr bin As bilang muslimin mencaci maki Nabi Isa, mereka semua penasaran, marah. Lalu mereka mengatur lagi pertemuan dengan Najasyi. Mendengar bahwasanya muslimin mencela Isa alaihissalam dari Amr bin As, maka para pendeta segera menemui Najasyi lalu meminta agar muslimin disidang di majlis kerajaan. Lalu Najasyi mengundang kembali muslimin dan bertanya lagi pada mereka, apa yang kalian katakan tentang Isa? Karena Amr bin As bilang, coba suruh tanya apa yang mereka bilang tentang Isa. Isa itu siapa di mata orang Islam? Sekali lagi perhatikan ya, kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, membela kebenaran walaupun di depan kita itu orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita, gitu kan? Tapi kita sampaikan kebenaran, jangan ragu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sedang numpang di Ethiopia di istananya raja. Dan waktu itu orang-orang Nasrani lagi mengatakan Isa anak Tuhan, termasuk Najasyi. Tapi perhatikan apa di sini. Waktu ditanya apa pendapat Anda tentang Isa, sekali lagi kejujuran dan adalah sebuah keselamatan. Walaupun akidah berbeda dengan Nasrani, tapi harus dijelaskan tanpa disembunyi-sembunyi. Maka Ja'far radhiyallahu anhu kemudian membacakan lanjutan ayat tadi. Tadi kan sampai ayat 15 nih. Ja'far tadi pilih ayat ini sengaja nih, surah ini supaya lebih jelas tentang Nasrani. Sekarang dilanjutin ayat 16 sampai ayat 36.
Bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiyya قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Di sini kita baca terjemahnya insyaallah, tapi sebelumnya Ja'far bin Abi Thalib sangat cerdas. Beliau tidak bilang begini, Isa itu menurut kami begini-begini, tidak. Dia bacain ayat. Ini ya Najasyi, saya lanjutin ayat yang saya jelasin kemarin. Jadi ini Allah yang berfirman, Najasyi jadi dengar gitu kan, bukan perkataan dia. Ayat 16-nya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur ya, karena sudah hamil gitu kan pada saat itu. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus kepadanya ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maaf, ini ayat 16 belum hamil ya, nanti setelahnya. Ayat ke-18-nya, Maryam berkata, pada saat tiba-tiba di mihrabnya, di tempat sholatnya dia, tiba-tiba ada manusia datang, sosok manusia, Jibril menjelma menjadi manusia. Lalu Maryam berkata, ini bukti kesuciannya ya, begitu ada di ruangannya langsung dia katakan, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang maha pemurah, jika kamu benar-benar orang yang bertakwa, kalau kau takut sama Allah, kau tidak akan ganggu saya. Jibril berkata, ayat 19, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat 20, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Perhatikan di sini, jadi Allah berfirman nih, menceritakan kisah Maryam, gitu kan? Dari bertemu dengan Jibril sampai nanti hamil, sampai melahirkan. Jadi di sini ini orang Nasrani tidak tahu poin ini nih. Ini keyakinan yang benar. Lalu ayat 21, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, wahai Maryam, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya, si Isa nanti yang lahir itu, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ayat 23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti karena sulitnya menghadapi melahirkan tadi dan tidak ada yang bantu nih, gitu kan? Lalu aku dilupakan, lebih baik aku tidak jadi manusia dan aku dilupakan. Lalu ayat 24, maka Jibril menyuruh kepadanya dari tempat yang rendah. Kata ulama tafsir, di dekatnya dia, Jibril turun lagi, lalu berkata, janganlah kamu sedih wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kata ulama tafsir, maksudnya adalah ada air, jadi mata air keluar dekatnya Maryam alaihissalam yang suci, yang bersih, yang belum bisa minum. Jadi nggak perlu berdiri, gitu kan?
Ayat 25, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Sentuh aja batang pohonnya, jatuh semua kurmanya. Dan ini ulama sebagian mengatakan dari medis muslim ya, bahwasanya kurma sangat baik terutama bagi ibu yang hamil dan mempercepat untuk melahirkan, gitu kan. Ini karena di sini Maryam alaihissalam disuruh memakan kurma oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mau melahirkan sendirian, tidak dibantu oleh orang, gitu kan. Lalu dikatakan ayat 26, maka makanlah, minumlah, dan senangkanlah hati kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maksudnya aku tidak mau jawab sekarang, nanti setelah melahirkan. Maka aku tidak akan berbicara pada manusia pun pada hari ini. Ayat 27, maka Maryam membawa anak itu setelah melahirkan, digendong dibawa ke kaumnya. Dengan menggendongnya, kaumnya lalu berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Bagaimana bisa kau punya anak belum menikah? Gitu kan? Ayat 28, hai saudara perempuan Harun. Maksudnya Nabi Harun nih. Tentu antara Maryam dengan Harun jauh ya. Karena Maryam ini adalah ibunya Isa. Antara Isa dengan Musa jauh sekali jaraknya. Ya, itu bisa ratusan tahun gitu kan. Tapi di sini maksud adalah wahai saudaranya Harun, kata ulama tafsir, maksudnya hai orang yang mirip dengan Harun dari kesolehannya. Itu maksudnya. Dikatakan ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat dan ibumu bukan juga seorang pezina. Bagaimana bisa kau lakukan ini gitu? Lalu dalam ayat 29 Maryam menunjuk kepada anak tersebut. Maka mereka berkata, bagaimana bisa kami mengajak bicara anak bayi yang sedang dalam buaian atau ayunan? Ayat 30 berkata Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sementara dia masih bayi ya. Ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ini perhatikan ya, Najasyi ini dengar terus nih ayat nih. Jadi bisa diperhatikan kalau kita di posisi Najasyi, dia Nasrani, lalu ayat ini menceritakan tentang hal yang berbeda, gitu kan? Dengan keyakinan dia selama ini gitu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan nanti kembali. Ayat 34, Al-Quran mengatakan, itulah Isa putra Maryam, bukan anaknya Allah, bukan anaknya siapapun. Karena orang-orang Nasrani sebagian yang mengatakan Isa bukan anak Tuhan, tapi dia orang pilihan, dia mengatakan Maryam menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, gitu kan? Tapi ini tidak benar, tidak ada riwayat sama sekali berhubungan dengan masalah itu. Lalu dikatakan itulah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maksudnya orang-orang sampai sekarang mengatakan Nasrani bilang anak Tuhan atau bukan ya? Maryam punya suami atau tidak ya? Gitu kan? Jadi mereka masih bimbang. Ayat 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila dia ingin sesuatu Allah, maka dia cuma mengatakan jadilah, maka jadilah itu. Tidak butuh proses seperti Isa. Ayat 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia oleh kalian semuanya. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana ya 30 sampai ayat 36 ini semua menceritakan tentang prosesi Maryam dan Isa alaihimussalam, gitu kan. Lalu yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba saja yang terjadi aneh. Najasyi netesin air mata, nangis, luar biasa nangis. Dan pendeta yang ada di sekitarnya juga banyak yang nangis. Karena waktu dibacain ayat ini, kebetulan kan dalam bahasa Arab. Najasyi tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa mereka bahasa Afrika waktu itu ya. Ada penterjemahnya. Penterjemahnya ini faham benar tentang Injil dan bahasa Arab gitu. Diterjemahkan, terjemahkan menangis. Dan tak menangisnya dia ini menandakan tersentuh imannya untuk masuk Islam. Allah ceritakan tentang menangisnya ya Najasyi ini dengan pendeta-pendeta waktu dengar ayat-ayat ini. Itu dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 83 sama 84. Tentang menangisnya Najasyi. Dan ini pentingnya saya bahas kalau Anda masih ingat di awal pertemuan sirah. Salah satu manfaat paling besar belajar sirah adalah kita mengetahui sabab nuzul ayat. Jadi kita jadi faham nih, ayat ini turun kepada siapa. Kalau Anda tidak belajar sirah, Anda tidak tahu kepada siapa ayat ini dibahas. Siapa yang jadi target gitu ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dab'i mimma 'arafu minal haqq
yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 84. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Setelah mendengarkan ayat tersebut, Najasyi lalu mengambil sepotong kayu kecil dan berkata, Allahu Akbar, demi Allah sungguh Isa alaihissalam tidak melampaui apa yang telah kalian sampaikan ini. Jadi seperti yang kalian sampaikan sama dengan ini, tidak bisa tidak melampaui kayu yang saya pegang, artinya sama dengan ini. Perkataan Najasyi ini disebabkan karena pengetahuannya tentang apa yang dia tahu tentang agama Nasrani dan perselisihan tentang Nabi Isa alaihissalam, gitu kan? Dan waktu itu masih ada pemahaman memang seperti pemahaman Islam. Ya kalau sekarang mungkin kurang lebih seperti Injil Barnabas yang sudah banyak dihapus dan sengaja dimusnahkan oleh pihak gereja agar tidak sampai kepada tangan orang Nasrani, karena Injil Barnabas menjelaskan ada nabi setelah Isa namanya Muhammad, gitu kan? Dan juga Injil Barnabas menjelaskan kepada seluruh umat Nasrani sebenarnya. Dan saya dulu punya terjemahan bahasa Indonesia, itu ada. Tapi saya sarankan Anda nggak usah beli, gitu kan? Jadi Anda baca Quran aja, jangan baca Injil. Itu menjelaskan bahwasanya isinya adalah memang ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan Isa bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan perlu juga Anda tahu sedikit histori tentang Injil itu disusun 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Isa belum mati ya. Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Sekarang diangkat oleh Allah di atas langit dan akan diturunkan nanti pada akhir zaman, meninggal nanti sebelum hari kiamat pada saat setelah membunuh Dajjal dan matinya Ya'juj Ma'juj. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Jadi memang Isa alaihissalam masih ada, masih hidup. Allah SWT mengangkatnya, kata Allah, barrafa'allahu ilaih, tapi Allah mengangkatnya di atas langit, gitu kan. Baik, mendengar pernyataan Najasyi tadi, maka para pendeta serentak marah semua dan berkata kepada Najasyi, bagaimana bisa Anda berkata bahwasanya Isa bukan anak Allah? Najasyi menjawab, sungguh saya lebih tahu dari kalian, karena saya juga pendeta. Dan kalian wahai muslimin, kalian aman di wilayah kekuasaan saya dan tidak akan ada yang boleh mengganggu kalian. Lalu Najasyi memberikan muslimin tempat di pesisir sungai Nil agar jauh dari gangguan dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Kejadian ini membuat keributan antara Najasyi dengan para pendeta. Sementara itu terjadi, Najasyi diam-diam mempelajari Islam dari Ja'far radhiyallahu anhu dan akhirnya memeluk Islam. Tetapi karena permasalahan sudah memulai membesar pada saat itu, maka Najasyi mengumpulkan semua pendeta lalu bertanya pada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka berkata, Anda telah keluar dari agama Nasrani dan perkataan buruk tentang Isa, mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kata Najasyi, waktu itu kebetulan Najasyi mengambil lembaran-lembaran Quran dari kulit unta dari Ja'far waktu sudah masuk Islam ya, lalu dia letakkan di bawah bajunya, di dadanya. Lalu karena sudah mulai ribut antara Najasyi dengan pendeta-pendeta, dianggap Najasyi ini sudah masuk Islam. Benar-benar masuk Islam, tapi dia nggak bisa waktu itu iklankan. Ya, dia masih makan perang, ribut nanti kerajaan. Maka dia tanya, pendeta-pendeta dikumpulin, kalian bilang apa? Kamu sudah murtad, kata pendeta-pendeta itu. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian maksudkan? Gitu. Kata para pendeta, kata si Najasyi, kalian berpendapat apa tentang Isa? Kata pendeta-pendeta, kami yakin Isa adalah anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya, tadi kan ada lembaran Quran. Lalu dia mengatakan, dan saya pun berada atas keyakinan ini. Maksudnya Qurannya yang di dadanya, bukan keyakinan itu. Ya, para pendeta menyangka, oh berarti kalau begitu dia memang tetap mengatakan Isa anak Tuhan. Karena waktu itu sudah berkecamuk kecamuk di istananya ya. Kata Najasyi, saya pun berada dalam keyakinan ini sambil memegang Al-Quran di dadanya yang tertutup dengan bajunya. Mendengar pernyataan Najasyi, maka sebagian besar pendeta lalu merasa lega dan berkata ia tidak berubah. Tetapi ada di antara mereka yang tidak yakin, termasuk salah satu dari kerabatnya. Maka orang yang ragu tadi mengumpulkan beberapa pendeta yang lain, lalu mengajak mereka memberontak dari Najasyi agar menggulingkan dari kursi kerajanya. Najasyi pun akhirnya peperangan dengan kerabatnya tadi itu. Saat peperangan terjadi, kaum muslimin tidak bisa menyaksikan karena berada di pinggir sungai Nil.
Lalu mereka bermusyawarah, siapakah yang mau menjadi relawan untuk melihat peperangan lalu menyampaikan hasilnya. Karena kalau Najasyi kalah, berarti umat Islam harus segera kembali ke Mekah, karena kalau tidak maka mereka akan dibunuh oleh raja yang baru gitu kan. Maka salah satu tokoh yang terkenal dan pemberani dari umat Islam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi, satu orang ini dinilai 1000 oleh Umar radhiyallahu anhu, kan 1000 kekuatan personil. Kata Zubair, saya akan menyeberang. Lalu Zubair pun menyeberangi sungai Nil, berenang sampai tiba di seberang. Kan jauh itu, dia nyebrang ke sana. Lalu Zubair pun pada saat menyaksikan peperangan dan melihat Najasyi menang, dia mengatakan Najasyi sudah menang. Namun demi menjaga stabilitas kerajaannya, Najasyi akhirnya terpaksa mengeluarkan peraturan agar muslimin tidak menyebarkan agamanya di Habasyah dan tetap boleh di sana. Dan ini rahasia kenapa Islam tidak menyebar di Habasyah, karena fitnah yang besar dikhawatirkan terjadi, gitu kan. Nah, saat Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW sempat menyolati sholat ghaib.